Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tani Sulur TV, channel yang lebih spesifik membahas tentang tanaman sulur. Berbudidaya tanaman sulur memiliki kelebihan dari umurnya yang pendek dan masa panen yang cepat. Terkadang karena kelebihan ini, tanaman sulur dijadikan sebagai tanaman pertama sebelum tanaman utama masuk. Sehingga nanti akan ada 2-3 jenis tanaman dalam satu lahan. Istilah teknik penanaman ganda dalam satu lahan adalah multiple cropping atau pertanaman ganda. Jenis-jenis multiple cropping sendiri ada banyak. Ada tumpang sari, tanaman sela, tanaman beruntun, dan lain-lain. Teknik yang seringkali dipakai pada tanaman sulur adalah teknik tumpang sari. Entah itu ditanam pada waktu yang sama atau pada umur yang berbeda. Sistem tumpang sari sendiri dilakukan untuk memaksimalkan penggunaan lahan dan meningkatkan produktivitas lahan. Sebelum kami membahas beberapa rekomendasi tumpang sari tanaman sulur dengan tanaman lain, mari coba kita bahas kelebihan dan kekurangan teknik tumpang sari terlebih dahulu. Teknik tumpang sari memiliki kelebihan antara lain. Yang pertama adalah hasil panen yang lebih variatif. Yang kedua adalah peningkatan produksi dan memaksimalkan lahan. Yang ketiga adalah perlindungan tanaman utama, semisal dari sinar matahari yang berlebih atau dari serangan hama. Yang keempat adalah peningkatan keuntungan. Yang kelima adalah pengefisienan penggunaan pupuk, karena setiap aplikasi pupuk bisa tidak hanya untuk satu jenis tanaman. Kekurangan untuk tumpang sari sendiri adalah yang pertama adalah perawatan yang lebih kompleks. Yang kedua adalah memancing timbulnya kelembapan. Dan tentu ini berpotensi juga untuk menimbulkan serangan jamur serta bakteri. Yang kelima adalah persaingan perebutan nutrisi yang menjadi lebih tinggi karena diperebutkan oleh berbagai jenis tanaman. Setelah mengetahui pertimbangan kelebihan dan kekurangan dari teknik tumpang sari, selanjutnya akan coba kami bahas beberapa kombinasi tumpang sari antara tanaman sulur dengan tanaman lain yang mungkin bisa menjadi inspirasi bagi sahabat petani semua. Yang pertama adalah timun dan cabai. Ini adalah salah satu contoh tanaman timun yang ditumpang sarikan dengan tanaman cabai. Lahan ini terletak di Kebumen, dekat dengan daerah pesisir. Terlihat masing-masing dari tanaman yang ditanam mampu tumbuh dengan baik. Timun terlihat subur dan mampu berbuah dengan lebat, sedangkan untuk tanaman cabai mampu tumbuh tinggi dan terlihat subur. Jarak tanam yang digunakan petani ini antar tanaman timun sekitar 70 cm. Sedangkan pada tengah di antara jarak tersebut ditanami tanaman cabai. Tumpang sari timun dan cabai memiliki keuntungan, yaitu tanaman timun yang ditanam dapat berperan sebagai peneduh untuk tanaman cabai. Kemudian karena budidaya tanamannya tidak hanya monokultur atau satu jenis tanaman, maka masalah hama juga bisa lebih dibiaskan. Yang kedua adalah melon dan cabai. Melon yang terkenal banyak kendala dalam proses budidaya ternyata bisa ditumpang sarikan dengan tanaman cabai. Ini adalah salah satu contoh tanaman melon yang ditumpang sarikan dengan tanaman cabai di wilayah Magelang. Walaupun ditumpang sarikan, terlihat untuk melon dan cabainya sendiri masih bisa tumbuh dengan baik. Bahkan tanaman melonnya masih mau dibuahkan 2-3 dan tanaman cabainya juga masih bisa tumbuh dengan baik. Jarak tanam yang dipakai sendiri untuk tanaman cabainya adalah 50 cm. Kemudian jarak tanam melonnya yaitu sekitar 1 meter. Penanaman didahulukan tanaman melon terlebih dahulu, baru tanaman cabai. Hal ini dimaksudkan agar tanaman melon mampu berperan sebagai peneduh waktu cabai masih kecil, sehingga tanaman cabai terhindar dari paparan sinar matahari yang berlebih yang terkadang bisa menyebabkan sunburn. Yang ketiga adalah melon dan semangka. Kombinasi tumpang sari melon dan semangka, menurut kami ini kombinasi tumpang sari yang sangat menguntungkan. Hal ini karena kedua komoditas ini memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Walaupun melon dan semangka juga merupakan tanaman yang tidak mudah dibudidayakan, tetapi ternyata keduanya bisa ditumpang sarikan. Ini adalah lahan yang terletak di Magelang. Untuk teknik tumpang sarinya sendiri menggunakan jarak antar tanam lubang tanaman melon yaitu sekitar 70 cm. Sedangkan untuk tanaman semangkanya, beliau melakukan penanaman di tengah-tengah antara lubang tanaman melon. Semangka ditanam secara telasah dengan jarak tanam antar lajur tanaman semangkanya adalah 5 meter dengan titik temu bagian tengahnya 2,5 meter. Waktu penanamannya selisih 1 minggu. Jadi ditanam tanaman melon terlebih dahulu, baru selang seminggu ditanam tanaman semangka. Metode tumpang sari seperti ini memiliki kelebihan dari kos produksi melon dan semangka yang lebih rendah karena pupuk yang diaplikasikan bisa untuk 2 tanaman sekaligus. Namun yang perlu diwaspadai karena kedua tanaman ini masih satu keluarga, yaitu keluarga Cucurbitaceae
Apabila terserang penyakit, maka potensi penularannya akan lebih cepat. Yang keempat adalah timun dan sawi putih. Sebenarnya ini adalah lahan yang memberlakukan tumpang sari antara timun, sawi, dan cabai. Tetapi untuk fase awalnya, yang ditanam terlebih dahulu adalah tumpang sari antara timun dan sawi putih. Timun ditanam pada tengah bedengan dengan satu lubang 2 tanaman. Kemudian nanti setiap tanamannya dipecah pada masing-masing lajaran samping kanan dan samping kiri. Untuk sawinya sendiri ditanam pada pinggir-pinggir bedengan secara berjejer. Kemudian nanti baru ketika tanaman timun sudah berbuah, tanaman cabainya mulai masuk. Pola seperti ini memiliki keuntungan dari segi pupuk yang sangat hemat karena sekali aplikasi bisa untuk 2-3 tanaman dan hasil panen yang lebih variatif. Namun perlu diingat juga karena untuk jenis tanaman yang ditanam ada 3 jenis, pastinya sinar matahari akan agak sulit menjangkau bagian bawah area pertanaman. Dan hal ini tentu bisa menimbulkan kelembapan yang berkorelasi dengan bisa memicu serangan jamur dan bakteri. Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan. Sebelum kami akhiri, kami akan mencoba menyimpulkan mengenai apa yang telah kita bahas bersama pada kesempatan kali ini. Karena tanaman sulur merupakan tanaman yang berumur pendek dan memiliki masa panen yang cepat, tanaman sulur sering ditumbang-sarikan dengan tanaman lain. Sistem tumbang sari dilakukan untuk memaksimalkan penggunaan lahan dan meningkatkan produktivitas lahan. Untuk teknik tumbang sari sendiri memiliki kelebihan antara lain hasil panen yang lebih variatif, peningkatan produksi dan pemaksimalan lahan, melindungi tanaman utama sebagai peneduh tanaman utama, peningkatan keuntungan, dan pengefisienan penggunaan pupuk. Sedangkan kekurangannya adalah perawatan lebih kompleks, memancing timbulnya kelembapan, dan persaingan perebutan nutrisi menjadi lebih tinggi. Dan berikut ini beberapa inspirasi tumbang sari untuk tanaman sulur dengan tanaman lain. Yang pertama adalah timun dan cabai. Yang kedua adalah melon dan cabai. Yang ketiga adalah melon dan semangka. Yang keempat adalah timun dan sawi putih. Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Apabila video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe untuk tidak ketinggalan info terbaru dari channel kami. Terima kasih. Salam tani seluruh Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.